Halo, welcome back to Lia Channel. Salah satu topik yang paling fundamental di buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki adalah aset versus liabilitas. Ini adalah pondasi dari cara berpikir orang kaya yang dibahas di awal buku. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau ada orang yang makin kerja keras tapi tetap aja hidup pas-pasan? Sementara yang lain kelihatannya santai, tapi hartanya makin numpuk. Nah, hari ini kita bahas kunci utamanya yang dijelaskan di buku Rich Dad Poor Dad, yaitu aset versus liabilitas. Kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar aset versus liabilitas. Nah, menurut Rich Dad, orang kaya itu fokus beli aset. Sementara orang miskin dan kelas menengah justru banyak beli liabilitas yang mereka kira aset. Lah, kok bisa? Contohnya begini, rumah pribadi yang kita cicil banyak orang anggap itu aset. Padahal tiap bulan keluar uang buat cicilan, pajak, listrik, dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya liabilitas. Karena uang keluar, bukan masuk. Sementara kalau kamu punya rumah kontrakan dan tiap bulan ada orang bayar sewa, nah itu baru aset. Karena dia menghasilkan uang buat kamu. Gimana caranya bedain aset dan liabilitas? Gampang banget. Aset itu masukin uang ke kantong kamu. Liabilitas ngambil uang dari kantong kamu. Contoh aset nih. Ada beberapa macam aset. Di antaranya aset finansial. Aset finansial ini adalah aset yang langsung berkaitan dengan uang dan bisa menghasilkan pendapatan. Contohnya, saham. Saham itu memberikan dividen, yaitu pembagian laba dan potensi kenaikan nilai. Kemudian obligasi. Obligasi itu surat utang dari pemerintah atau perusahaan yang memberikan bunga tetap. Kemudian reksadana. Reksadana itu investasi kolektif di saham, obligasi, atau pasar uang. Kemudian contoh lainnya deposito atau tabungan berbunga. Uang kamu disimpan dan menghasilkan bunga. Contoh lainnya cryptocurrency dengan resiko tinggi. Bisa menjadi aset spekulatif tergantung cara kelolanya. Nah, kemudian ada aset yang dinamakan aset real atau fisik. Aset real ini adalah benda atau properti yang bisa memberikan penghasilan atau naik nilainya. Misalnya properti sewa, seperti rumah kos-kosan atau apartemen yang disewakan. Kemudian tanah, nilainya bisa naik seiring waktu, terutama di lokasi strategis. Kemudian contoh lainnya kendaraan untuk disewakan, seperti mobil yang dijadikan rental atau ojek online, bukan mobil pribadi konsumtif ya. Kemudian contoh lainnya dari aset real adalah emas atau logam mulia, yaitu penyimpan nilai jangka panjang. Contoh aset lainnya adalah aset usaha atau produktif. Aset usaha atau produktif ini adalah aset yang bisa menghasilkan uang secara langsung karena dijalankan sebagai usaha. Misalnya warung atau toko. Kemudian usaha kecil yang memberikan pemasukan rutin. Contohnya online shop yang aktif jalan ya. Nah, ada lagi contoh aset lainnya, misalnya aset digital. Aset digital yaitu jenis aset baru yang semakin populer sekarang ini. Misalnya blog atau website monetisasi yang menghasilkan uang lewat iklan atau afiliasi. Contoh aset digital lainnya seperti channel YouTube. Bisa jadi aset jika sudah menghasilkan dari iklan atau sponsorship. Contoh aset digital lainnya adalah e-book atau produk digital. Dijual berulang kali tanpa biaya produksi ulang. Selain itu, ada juga akun media sosial dengan audiens besar, bisa untuk endorse. Kemudian ada contoh lainnya yaitu aset intelektual. Aset intelektual itu yaitu aset dari pengetahuan dan kreativitas, misalnya hak cipta atau lisensi karya, seperti lagu, desain, tulisan.
Kemudian kursus online buatan sendiri yang bisa dijual terus-menerus. Selain itu bisa juga merek dagang atau brand, punya nilai jika dikenal dan dilisensikan. Selanjutnya guys, contoh-contoh liabilitas, yaitu hal-hal yang mengurangi uang dari kantongmu atau menambah beban keuangan. Banyak dari ini terlihat keren atau wajar, tapi sebetulnya bikin dompet bocor pelan-pelan. Contoh-contoh liabilitas, yang pertama liabilitas konsumtif. Misalnya mobil pribadi yang dibeli secara kredit. Nilainya turun, tapi cicilan, bensin, pajak, dan servis tetap jalan. Kemudian gadget baru dicicil. Ganti HP tiap tahun padahal masih bisa dipakai. Kemudian barang elektronik mewah seperti TV besar, sound system mahal, dan lain-lain. Liabilitas selanjutnya adalah liabilitas properti. Liabilitas properti ini yaitu rumah pribadi dengan cicilan besar, apalagi kalau belum menghasilkan uang dan biaya perawatannya tinggi. Kemudian apartemen kosong, tidak disewakan tapi tetap bayar biaya rutin. Kemudian tanah nganggur dengan pajak tinggi, tidak menghasilkan tapi tetap keluar biaya. Contoh liabilitas lainnya adalah liabilitas keuangan, yaitu kartu kredit yang dibayar minimum, bunganya bisa sangat tinggi loh guys. Kemudian utang konsumtif seperti KTA, pinjol, dipakai untuk liburan, beli gadget, bukan untuk produktivitas. Nah, kemudian liabilitas keuangan lainnya adalah cicilan barang elektronik seperti TV, kulkas, AC, beli nyicil padahal uang belum cukup. Contoh liabilitas lainnya adalah liabilitas gaya hidup dan kebiasaan. Misalnya langganan layanan yang tidak dipakai, seperti gym, streaming, kursus online yang nggak pernah dibuka. Kemudian hobi mahal tapi tidak produktif, seperti koleksi barang mewah, beli game, dan lain-lain. Kemudian makan di luar terlalu sering juga itu termasuk liabilitas gaya hidup dan kebiasaan. Sekali-sekali oke, tapi kalau jadi kebiasaan bocor alus jadinya. Liabilitas lainnya adalah liabilitas yang tidak terlihat. Ini sangat penting juga, seperti tidak punya dana darurat, jadi kalau ada masalah harus utang. Kemudian tidak punya asuransi dasar seperti BPJS, jadi sakit dikit langsung kena biaya besar. Ingat ya teman-teman, liabilitas itu adalah segala sesuatu yang membuat uang keluar dari kantong kamu secara rutin tanpa memberi pemasukan balik. Teman-teman, kenapa pengetahuan ini penting banget? Karena dari sini kita bisa mulai bangun kebiasaan finansial yang benar. Orang kaya makin kaya karena mereka beli aset yang terus menghasilkan uang. Lalu uang dari aset ini diputar lagi buat beli aset baru. Sementara yang lain, gajian, bayar cicilan, beli barang baru, gaji habis. Ulang terus setiap bulan. Gak heran kalau tabungan gak nambah-nambah. Oke. Nah, jadi mulai sekarang coba cek. Barang yang kamu punya sekarang itu aset atau liabilitas? Oke guys, stay tune di video berikutnya ya, biar pelan-pelan kita semua bisa bebas finansial. Jangan lupa like dan komen pengalaman kamu dan subscribe biar nggak ketinggalan part 2-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!